Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya tadi sore pesimis karena jam setengah 6 masih banjir, hujan yang sangat lebat. Tapi atas izin Allah bahwa konsisten dan istiqomah itu perlu diuji. Artinya Anda malam hari ini yang hadir insya Allah lulus ujian istiqomah. Saya sengaja sama sekali tidak kontak saudara Zaidan. Saya kira nyeluk rasa Habib-Habiban ya. Zaidan ya. Alek Kemplu, Alek Pablo kok Alek Kemplu. Alek Pablo Kemplu. Saya sengaja tidak kontak beliaunya. Kemarin kita juga telisipan di pemakaman Gus Alamuddin. Saya keluaran dalam, beliau baru datang, ya. Karena kan kita orang penting di dalam, dia nggak penting di luar lah. Tapi sebelum kita lanjutkan hadiah Fatihah untuk Gus Alamuddin dan juga Ibu Nyai Jamilah Baidowi. Al-Fatihah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hari ini ada peristiwa bagaimana kemudian orang-orang alim dipanggil oleh Allah. Satu persatu yang menjadi paku bumi ini dipanggil oleh Allah. Saya ini sahabat dekatnya Gus Alam. Beliau mengajarkan kita tentang perjuangan dan keikhlasan. Beliau orang baik. Baru usia 45 tahun beliau berpulang. Saya teringat dengan satu kalimat, satu hadis, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut adalah munafik. Kan saya posting Gus, kesedihan saya itu saya posting kedekatan saya dengan Gus Alam. Alhamdulillah komentarnya itu bagus. Apa komentarnya? Saya pikir yang mati Gus Miftah duluan. Ya kalau saya sederhana saja, du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang itu kepada yang lain sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya kenapa kalau berdoa itu kalimatnya harus baik, karena akan kembali kepada kita. Maka saya itu nggak berani mendoakan Zaidan menikah, itu nggak berani, karena khawatir kembali ke saya. Kan kalau aku nikah lagi repot, Bib, gitu loh. Makanya saya nggak berani. Yang berani mendoakan kamu menikah itu hanya Gus Jaroh. Makanya ya Jaroh ya rabi terus. Tapi pelajarannya kemudian adalah nggak usah benci dengan komentar apapun. Belajarlah dari hujan. Hujan itu tak pernah membenci langit meski ia selalu jatuh darinya. Banyu udan itu tibane saka langit ditibake karo langit, tapi banyu udan tidak pernah membenci langit. Jadi kita nggak usah marah dengan orang yang menjatuhkan kita. Dinikmati saja. Makanya pelajaran dari hujan itu apa, Bib? Hujan itu mengajarkan kita bahkan perpisahan pun terasa indah jika dijalani dengan rindu. Rungokno. Kuwi ngono kuwi carane. Mila rasa benci. Mila aku tadi mikir, saya kira nyeluk ndorone ning tundan ki rasa diceluk Habib-Habiban. Zaidan, Alek. Kuwi ora tak celuk Habib nesu ra wile. Ora. Alek ra. Alek Zaidan. Masa ya Alek Kemplu, Alek Pablo itu Alek Kemplu. Seneng banget ya musuhnya. Aku pengen ngaji ngelanjutke pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Ini pas berkait dengan tema malam hari ini.
Sambil didongaaken nggih, niki minggu depan insyaallah Gus Jaroh mangkat kaji. Nah, semoga di tanah suci tidak tertolak. Engko judul sinetronnya bakul wedhus munggah kaji. Jadi sebenarnya malam hari ini walaupun hujan, Gus Jaroh itu tetap mangkat saja. Jadi orang kok mergo seneng karo majelis iki, mergo ngarep-ngarep sangu sangka abahe. Gitu. Ora dodol wedhus kok ya golek sangu ning tundan. Insyaallah mengke kula sangoni Gus. Serintil wedhus. Kula lanjutke sing hadis arba'in nomor 4 wingi. Malam akad paling wingi Bib, itu baru separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring mudghah. Ilaihi maring ma sapa al malaku malaikat fayangfuhu mongko niyup sapa malaikat fihi ing dalem ahadukum apa arruhu rupane roh. Jadi niki pengin nyeritake bayi itu 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari dalam bentuk napa darah, 40 hari dalam bentuk daging, kemudian ditiup oleh malaikat ruhnya. Mila kejadian Nabi Adam pun sama. Nabi Adam itu kan sempat diinterogasi sama Allah gara-gara nyebut nama Muhammad. Loh, kowe iki nembe tak dadekke kok ngerti Muhammad dari mana wahai Adam? Kemudian Nabi Adam menjawab. Apa jawaban Nabi Adam? Allah itu tanya bukan berarti Allah nggak tahu, tapi ngetes. Orang tanya itu kan bukan berarti nggak tahu, tapi ngetes. Contoh nih, malaikat Munkar Nakir itu tanya man robbuka, bukan berarti dia tidak tahu, tapi ngetes. Jadi kadang-kadang begitu, Bib. Wong wedok barang iku kudu mau tes. Iki ketoke saiki seneng karo aku, tapi seneng tenan apa ora mau tes. Tapi yang perlu kamu tahu satu. Kenapa alasannya wanita itu banyak tergoda rayuan buaya? Karena mereka tahu bahwa lidah buaya itu bermanfaat. Lidah buaya itu bermanfaat. Jadi ketika Allah bertanya kepada Adam, "Lah Adam, kok kowe ngerti jeneng Muhammad dari mana?" Ketika engkau menciptakan jasadku wahai Tuhan, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Wa rafa'a ra'si, kemudian aku mendangakkan kepalaku. Mendangakkan ki apa? Iki dadi malah kaya bahasane cangkeme Jaroh aku. Wa rafa'a ra'si ki ndangak iki bahasa anune apa ya? Memengokan. Kok memengokan gitu loh. Memencengkan. Apa ya? Kok memencengkan gitu. Jadi begitu fanafakta fi ruh, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, kata Adam, wa rafa'a ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Lah, dia itu melihat ada dua tulisan di pintu surga itu, bagian kanan itu kalimat Allah, bagian kiri kalimat Muhammad. Jadi Anda itu nggak usah kaget kalau masuk masjid ada khot, bagian kanan itu Allah, bagian kiri itu Muhammad, karena itu merupakan gambaran pintu surga. Makanya kenapa ada qasidah Miftahul Jannah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ini gambaran surga. Makanya orang yang mengatakan masjid-masjid yang ada kaligrafinya itu masjid bid'ah, itu berarti ratau moron yang Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu kebak kaligrafi. Kowe rong iso mbayangke wong kurang moro kok. Aja mbok bayangke. Kowe lak mbayangke Masjid Nabawi padha karo mbayangke malam pertama. Padha-padha rong tau ngrasake. Nah, Nabi Adam ditiup ruh. Kita juga sama, usia 40 hari kali 3, wa yursalu fihi al malaku fayangfuhu fihi ruh. Allah ngutus malaikat niup ruh. Ditiup.
Ya mosok malaikat niup mung ya ora pantes to. Malaikat kan gede dhuwur itu. Kok mesti buanter. Mila biasane bayi ke bar ditiup karo malaikat lak njondil-njondil to. Mesti wetenge obah-obah. Kowe tak kandhani ya, Alek. Kenapa bayi dalam kandungan itu disebut janin? Janin itu asal katanya sama dengan jan. Jan itu artinya gelap, hitam gelap. Kok malah jan-janin jedul gitu gigi. Enggak jan-janin metungul, bukan. Jan itu artinya gelap. Apa yang dimaksud gelap? Masa depan bayi itu nggak ada yang tahu. Teknologi USG itu hanya bisa melihat kelengkapan anggota badan bayi. Iki lanang apa wedok, ono tangane utuh apa ora, kakinya genap apa enggak, itu bisa dilihat dengan menggunakan USG. Tetapi tidak bisa melihat masa depan bayi ini besok menjadi apa. Maka namanya janin, artinya gelap. Iki besok suaranya api kayak Zaidan apa ora? Ora sing ngerti. Ora sing ngerti. Oh iki sok dadi dandem apa dadi kasat? Ora sing ngerti. Enggak ada yang tahu. Maka namanya janin. Kalau teknologi USG kelihatan cuma kayak kemarin kan aku di Singapura, MCU medical check up. Aku pengen ngerti seberapa sehat saya, bukan seberapa sakit saya, seberapa sehat saya. Cek semuanya, jantung dicek, kalsium 0. Jadi jantung yang super normal. Bahkan dokternya bilang, your heart is strong heart. Hatimu sangat kuat. Seolah-olah Anda itu nggak pernah punya masalah. Aku bahatin, kowe ngerti masalah kowe wingi pingsan, bro aku. Jadi jantung itu kalau difoto di Singapura itu kelihatan tat. Itu betul-betul kalau mau kotor ya kelihatan. Kok ada penyumbatan kelihatan, ada kalsium, ada penumpukan kelihatan. Punya saya bersih. Dan dia nanya, "Doi smoking, kamu ngerokok enggak?" "No, saya enggak ngerokok." "Oh, pantas," dia bilang. "Tapi kok bisa sehat ini? Apa yang kamu lakukan?" Saya bilang, "1, saya olahraga, saya puasa." Sehingga mereka itu akhirnya ngerti bahwa orang puasa itu tasihu itu benar gitu. Apa buktinya orang puasa itu sehat? Buktinya setiap orang mau dioperasi itu disuruh puasa. Wih, berarti puasa sehat. Saya dicek semuanya, sehat semuanya. Terus kemudian dicek lagi diabetes, gulane Gus Miftah itu seberapa. Hitungan di Singapura itu menggunakan satuan bukan ratusan. Lah Indonesia kan 170, 200. Di sana itu satuan, Gus. Jadi 7 itu pradiabetes, 7 ke atas itu diabetes. Berapa diabetesnya Gus Miftah? 5,1. Jadi kalau toh saya minum tiap hari minum manis, itu mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi saya jaga-jaga. Mergo aku mbiyen duwe kanca jenenge almarhum Ki Ento Susmono, dia menyampaikan ke saya, saenak-enake uripmu, kowe duwe duit oke kaya ngopo, tapi lak duwe penyakit gula, bojomu mubadir. Loh, itu tanda. Jadi kalau kayak kita itu karena gulanya cuma 5,1, ibarat mik ya seperti ini. Tapi kalau sampai Zaidan punya gula begini gitu. Mik lo begini. Mbak kurang ajar. Zaidan, walaupun kamu begini aku tetap mau gila. Bila wong lemu-lemu kayak Fadil itu berpotensi gula, hati-hati loh Dil. Kamu jangan minum manis-manis. Iya, kalau gemuk itu berpotensi gulanya itu tinggi. Aku ki ngandani mergo sayang karo awakmu. Terus lah semakin gede, kuwi semakin mengkeret tak kandani, sama mengkeret. Muga-muga ra viral ya Allah. Ampun viral malih. Semumet aku lah fit temen. Lah kayak wingi aku ki ngaji diundang CB ning Prambanane viral. Minta sampaikan ya. Posisinya nomor 1. Ini sekaligus tak klarifikasi. Posisi saya itu bukan penyelenggara. Saya itu diundang. Yang undang saya siapa? CB pelopor. Ketika saya diundang, mindset saya cuma satu, Beb. Saya pengen ngerangkul anak CB. Sampai tak belani saya beli motor CB. Oh, CB.
Kemudian anak king datang, masa sing dirangkul cuman sebetok bah, mbok anak king dirangkul, ya wis, cah king mau nggak ngaji sama saya? Mau bah, aku tuku motor king pengen ngerangkul bocah king. Aku sehari beli motor 2 kali, mau mergo pengen ngerangkul bocah-bocah motor. Ayo, anak-anak jalan, nomor 2, aku tak tuku. Nomor 3, pikiran saya itu nggak macem-macem. Iki cah motor gelem ngaji apik. Nomor 3, pikiran saya itu namanya Prambanan tuh bukan candi, tapi kecamatan. Ngerti ku kecamatan Prambanan. Soalnya Gus Jaroh manggone yang ning kecamatan Prambanan. Makanya saya iyakan. Ya sudah. Begitu viral. Waduh. Aku diantem meneh. Iki wingi jek bunda, saiki digebuki meneh aku. Lagi lah ciloko aku. Kok apa-apa viral ngene iki aku. Mel aku saiki ngomong apa-apa jenenge wedi. Mel nyeluk awakmu rasa babe bae. Klek. Lah wong saya datang ke guru tua di Palu. Niat saya itu tabarukan sama guru tua di Al Khairat. Kenapa saya pengen tabarukan? Guru tua itu sampai beliau meninggal mampu membangun madrasah 400. Coba saya tabarukan supaya nular ke saya. Begitu pulang, wah viral, Gus Miftah pro Ba'alawi. Aku kira gagas Ba'alawi, aku kira gagas PWLSI LS. Wong Ba'alawi ana sing apik ya tak nggo apike, ana sing elek ya tak tinggal eleke. Wong PWI LS apik ya tak totke apike, sing elek ya ora usah ditutke. Sederhana mawon to. Ayo, iki sing rodok-rodok mambu-mambu Ba'alawi iki tak takon iki. Ayo. Apakah bapak-bapak Ba'alawi ini memaksa Gus Miftah untuk mengikuti bapak-bapak? Enggak. Malah Ba'alawi melu aku, bendino mangan gonku iki lah. Jadi masa saya biar fair gitu loh, biar nggak usah lah. Makanya saya kemarin nulis mencari jalan islah Ba'alawi dan PWI LS. Kenapa saya nulis itu? Karena dua-duanya saudara kita. Saya nggak mau kemudian bermusuh-musuhan. Jadi saya nggak mau pro kanan, saya nggak mau pro kiri. Saya pro kebaikan. Saya pro kemanfaatan. Akhirnya aku ngomong karo bocah-bocah kan saya konkursi Gus Jaroh. Ngene wae, roh, saiki pengajian ini ditunda dulu aja. Besok cari tempat. Rencana kemarin mau di Breksi. Wah, keren lah Bib, sholatan di Breksi Bib. Breksi itu bukit di bukan masalah izin, jadi tempatnya tinggi. Jadi lah kue putus asa bunuh diri gampang lho Bib. Semplongke ya. Kuwi tanggane Macul Langit iki lho. Tanggane Yusuf Macul Langit iki. Aku lah saiki sering melu ngaji aku iki. Jadi Gus Yusuf ki Macul Langit, aku Macul Ndase. Oh, viral ora apa-apa wong ngene kene kok. Aku mudun wae viral meneh iki. Mana. Akan Macul Ndase Macul Langit. Ora ndase sapa? Lah Yusuf ki melu aku. Kan aku Gus Jaroh wingi pas ulang tahun Macul Langit. Umpama amalku ki ilang kabeh entek. Mergo katakanlah kula wingi gara-gara es teh, minimal aku jek duwe bebungahku loro. Nomor 1. Gus Jaroh kuwi gawe pondok ngentak sing buka aku. Pondok Al Hadi ngentak tempat Gus Jaroh itu yang buka saya. 2013. Ana susahe Jaroh kula mesti ngewangi. Minimal niki dadi jariah saya. Yang kedua, Yusuf Macul Langit podo. Zaman samono pemuda Islam membuat majelis pertama kali di pucuk Prambanan itu, sing buka pertama kali saya. Sing ragati yo saya. Loh, artinya apa? Dan dua orang ini punya latar belakang yang sama. Jaroh ora dipercaya karo masyarakat, apa meneh Yusuf gaweane adu jago.
dua-duanya tak belani. Di umpama amalku ki entek, minimal saya masih punya 2 jariah dari Gus Yusuf karo jamaahe, dari Gus Jaroh karo jamaahe. Masa ya sesuk Yusuf mlebu surga ora digoleki tak pacul ndasmu kowe. Tapi kita ya kayak Yusuf kayak Jaroh ki lah sesuk ning surga ora ketemu aku. Enggak akan ketemu. Ora, wong Gus Jaroh ki karo Yusuf surgane ekonomi aku VIP kok ya. Sing penting mlebu surga. Diki lak nyuwenengke to sing masyarakat sing dianggap kiai pesantren iso kumpul karo kanca-kanca sing dianggap balawi. Alhamdulillah. Rasa sedih biasa wae, malah dinangis-nangis. Kowe iki nangis apa guyu ya? Ya Allah. Semoga-moga selamat kabeh. Malaikat itu ditiupkan untuk apa? Wayu maru bi arba'i kalimatin. Wayu maru lan den perintah sapa malaikat bi arba'in kelawan papat kalimatin pira-pira kalimat. Ada 4 hal yang dibawa oleh malaikat. Yang pertama bikat bi rizkihi, rupane kelawan nulis rizkine akadukum. Rizki semua kita yang hadir di sini sudah ditulis oleh Allah. Nggak usah iri dengan rizkinya orang lain. Kenapa badan? Ora sama ireni. Kalau ada orang seneng, Anda doakan, insya Allah senengnya nular. Kalau ada punya orang rezeki, kamu doakan, insya Allah rezekinya nular. Kalau ada orang kaya, kamu doakan, insya Allah kekayaannya nular. Amin. Lah kaya aku dihasuti, oh aku mau gak status api ya. Statusku mau ning treat apik banget loh. Aku ngomong apa tadi? Ada orang yang menunggu melihatmu gagal. Beberapa yang lain menunggu melihatmu menyerah. Tugas kamu cuma satu. Buatlah mereka menunggu untuk selamanya. Wow. Kayak Miftah tibone kapan yo? Ente nono gitu loh. Kayak Miftah kirine kapan yo? Ente nono. Malah tambah sugih. Malah tambah sugih aku perasaan. Ganti wae. Kowe larana wis beto. Kowe lah ana wong sugih melu seneng. Insyaallah kowe melu sugih. Kowe lah ana duwe bojo kaya Gojaro bojone akeh kowe melu seneng. Insyaallah bojomu ya akeh. Iki bar haji ambek rapi meneh. Iki haji iki wis ndongane mung siji. Muga-muga wukuf ketemu calon meneh ya Allah ngono kowe. Wis tak dongake ro muga-muga rabi mulih haji langsung rabi meneh karo unta. Bocah hobine rabi iki lho gumun. Ape wali. Ape wali. Apa nih? Ape wali. Abahe Gosaro. Oh wali. Wali Mbah Hadi niku wali. Mbah Hadi itu yang nguati badal diri. Provokator iki. Wali. Lah. Mbah Hadi itu wali. Tapi nyuwun sewu, Mbah Hadi itu ahli wirid. Lah. Mbah Hadi itu ahli rabi. Lah Mbah Hadi juga jarang ngadus. Lah sing dicontoh karo Jaroh iki loro. Siji sering rabi, nomor loro ora tau. Loh, jenengan ngerti? Gus Jaroh itu kalau pakai baju bagus, kuwi mung mergo Saka kene. bekasku. Kuwi jaket baju kok aku kabeh. Jaket dijaluk, wingi wis WA, "Bah, niki kaose kula beto haji nggih, segonen." Sarunge nggih. Sing ora dijalukke mung siji, sempak. Gitu. Lho, ora dijalukke ora kok mergo ora pengin. Mergo ukuranku luwih gedhe. Tak dienggo Jaroh mlotrok kan ora pas itu. Pas. Viral-viral karepmu sing mesra enggak kesel. Pekerjaan tugas kita adalah membuat mereka menunggu selamanya. Jos. Sarmu. Jadi rezeki itu sama dan. Kemudian yang kedua wajalilan ajali ahadukum. Patine. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Gus Alam itu umroh terakhir kemarin akhir Ramadan ketemu saya di Nabawi. Adiknya Mbak Arafah itu, Neng Arafah itu cerita. Pas lewat makamnya Nabi, itu kan jajarnya makamnya Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar.
Lah, makame Nabi sama sahabat ini kan tidak sejajar. Itu agak ke belakang sedikit. Lah, begitu keluar dari masjid, Gus Alam tuh begini. Mi, saya besok kalau mati jangan dijajarke sama Abah ya, tapi di depannya saja. Kalau dijajarke, saya suul adab, nggak pantas. Masa saya kok jajar sama Abah? Saya di depannya. Loh, kenapa di depannya Lam? Kok nggak di belakangnya? Di depannya saja, Mi, supaya kalau Abah itu tengok-tengok bisa melihat saya. Wasiatnya begitu. Jadi wis kerasa. Subhanallah. Makanya ya kita tuh ajale iki wis ditulis. Mila rasa sombong-sombong lah. Ya iso Gus Jaroh dhisik aku keri. Iso aku keri Gus Jaroh dhisik kan lah. Yo kan gak ada yang tahu toh. Umpama Bib Zaidan ngersake dhisik nggih monggo. Tapi yo aja ding Bib iman-iman. Sunat ki lara ya. Karena aku takoni, ada nggak hadis yang spesifik untuk perempuan masuk surga? Oh no. Wakeh. Contohnya yang akhlakun nisa kali ya. Perempuan itu ketika menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, menjaga farjinya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Itu perempuan. Melahirkan, mati, tanpa hisab mlebu surga. Wong wedok melahirkan, mati, masuk surga tanpa hisab. Lah wong lanang mati sunat, mal praktek tak kandhani. Ora kok. Sunate ning Jepara bisa rukiran. Lah saiki lak ning Yogya senengane sunate ning Bogem ta. Padahal di lampu merah Bogem ki akeh banji. Ini Proliman. Aduh. Aku sembrono ngeliat Proliman kayak. Begitu ndelok mobilku, Abah Miftah. Aku langsung jawab, aja aku, Zaidan wae. Kemudian yang ketiga wa amalihi lan amale ahadukum sudah dicatat. Wasakiyun au saidun, wasakiyun lan iku cilaka anane au saidun utawa bejo anane. Wis dicatat kabeh. Yang mau saya sampaikan bukan itu, terusan ini. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh. Fa wallah mongko demi Allah. Alladzi dzat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Ghairuhu sakliyane alladzi. Iki sing nak teruskan iki Gus Jaroh. Iki sing kudu mau dalil ya. Lah kowe ngaji ora bocah-bocah nakal kae. Saniki lak teng Yogya niku teng pundi lah. Abah diundang nggak bisa itu kan kalau berkaitan dengan anak-anak sing nonton dablek niku sing diundang Gus Jaroh. Bukan karena nggak alim, ya karena yang punya waktu Gus Jaroh. Bukan karena ngalim. Mergo ora payu iki. Aku kelingan dan pas meh Covid itu kan jadwal saya terlalu banyak. Tak oper ke Jaroh. Jaroh itu dapat jadwal 90 titik. Langsung bikin status WA OTW kaya. Gaya kaya. Delalah Covid langsung status kere meneh. Aku iki bocah model apa to Jaroh iki aku. Oleh jadwal 90 nduk, tulisannya OTW kaya. Delalah dier Covid status meneh kere meneh. Roh. Wis langsung moro ning pondok meneh. Apa kula kiri meneh wah niku. Jadwale cancel kabeh. Mila kula sengaja undang. Iki lak baju bengkel asline. Karena saya pengen diingatkan bahwa saya ini tugasnya bengkel. Bahasa bengkel itu pertama kali disampaikan oleh Abah Lutfi. Miftahnya tugasnya bengkel. Yang namanya orang bengkel itu ya bajune kotor, ya kena gemuk, ya kena kotor lah pokoknya. Kena oli dan sebagainya. Mila bajuku kayak cah bengkel gitu. Sing dianggap kiai men awakmu tok wae gitu. Alek wae karo Gus Jaroh. Gayane jaketan kaos ora modale cerewet roh. Ngerti nggone njikuk dhewe cah kowe iki. Kok tak tuduh maling ning kantor polisi sing ngetokke ya aku dhewe. Loh, awakmu ngerti ra? Aku ki ngetokke Jaroh saka kantor polisi ping 3 tak kandhani.
Gek kasusnya kira mutu kabeh. Bacoki wong tangane gede tok dan cekel polisi tak tokke. Ning room karaoke mabuk karo LC ngamuk sing ngetokke ya aku. Waduh. Iki lah. Kan jan cah iki aku. Itu kan dulu. Itu dulu. Tapi lah seluruh manusia di jagat bumi itu wonge kaya jaroh ora baperan ketok apik lho. Nggih napa mboten? Ora baperan. Baperan ya tak pateni dhewe. Niki dalile niki. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ya Allah kula merinding nih. Niki kadang ajeng turun kula waca hadis ini. Kula nangis kula. Niki mangrungokke tenan iki. Inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa ahadukum bi amalin kelawan amale ahlil jannah ahli swarga hatta mayakunu singgo ora ana baiku bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainahalan ing dalem antarane jannah illa diraun angin apa sak dira fayasbiku mongko ndisi ngalahi ing ngatasé ahadukum apa alkitabu catetan fayak mulu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka fayat khuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing nar. Mangrungokke. Dan akan ada orang di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 diro. 1 diro itu 1 hasta, katakanlah 60 cm setengah meter. Surga itu sudah di depan matanya, jarak dia dengan surga hanya sekitar 1 diro. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tapi nopo? Fayasbiku alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayamalu bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh. Itu orang jelek semua, yang bagus saya. Tak 1 ayat Gus Jarrah. Iki anyar iki. Ada orang sholat sujud Allahu Akbar, kekinjak kepalanya, diinjak kepalanya, bukan diinjak. Kalau diinjak itu sengaja, keinjak berarti tidak sengaja. Ini orangnya nyuwun sewu wirok banget, soleh banget. Makanya saya kadang-kadang mikir, soleh banget kadang-kadang ya ora apik, terlalu soleh ki ya ora apik. Ini orangnya soleh banget, ahli ibadah banget, keinjak kepalanya marah. Langsung dia mengatakan apa? Wallah, demi Allah, Allah akan melaknat perbuatanmu. Ini yang menginjak merasa bersalah, yang sujud di keinjak marah, demi Allah, Allah akan menghukummu. Ini orangnya bukan nabi. Allah kemudian mengirim wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Muhammad sampaikan kepada orang itu. Allah marah dengan orang itu. Kenapa? Dia hanya menyifati Allah bahwa Allah itu maha pengadab. Dia lupa bahwa Allah itu tidak hanya maha pemberi adab, tapi juga maha pengampun. Kenapa dia menggunakan nama Allah atas nama Allah, hanya nyifati Allah bahwa Allah itu pemarah bukan pemaaf. Jadi kita itu nggak boleh melihat orang itu menghakimi hanya dengan 1 kacamata. Demi Allah, Allah marah sama kamu. Ini bukan solusi. Di Indonesia itu sama. Di Indonesia itu mohon maaf, orang itu nggak begitu urusan dengan kasus korupsi. Tapi begitu ada orang asusila itu langsung marah. Kalau ada public figure umpamanya buka aurat langsung marah. Tapi kalau ada pejabat yang korupsi biasa-biasa saja. Di Indonesia itu aneh. Haram itu kalau dalam bentuk makanan, kalau uang nggak haram. Nggih napa mboten? Haram bentuk makanan, kalau uang nggak ngerti halal haram. Kalau bahasanya Gus Jarrah apa? Halal haram hantam. Hamin 3. Jadi orang Indonesia gampang wedi karo perkara haram kalau wujudnya makanan. Tapi kalau wujudnya uang, ayo saya gini nih. Jarrah tak enak babi, saelek-eleke cangkeme Jarrah, mau aku babi. Atau kayak daging,
mesti dadak takon, iki asu apa celeng apa sapi. Tapi kalau dikasih uang ora tau takon, iki duit apa, Bah? Tahu takon kowe? Bosok cangkemmu ora tahu kok. Iya enggak? Bener enggak? Sepakat. Ini fakta loh ini. Sepakat. Jadi mohon maaf, kita itu lebih senang menghakimi orang ketika orang itu melanggar norma sosial, tetapi tidak pernah menghakimi orang ketika orang itu melanggar moral, Pak. Jadi nyuwun sewu, mereka lebih bisa toleransi dengan asosial daripada amoral. Aku lah ngomongnya kayak jadi orang pinter aku ya. Nyata, dina iki pinter tenan. Dina iki aku pinter ya. Makanya aku dhewe Oh, soalnya bajunya bengkel gitu. Aku kok tidak galak ngajiku ya. Mangan apa aku mambengi. Jadi kita itu nggak proporsional, nggak proporsional. Kalau ada orang melanggar sosial sedikit saja, dihakimi sampai mati. Bakul es teh goblok, sak dari itu sosial. Tapi ketika orang korupsi, meneng wae, Pak. Siapa sih bengok-bengok? Gak ada. Jadi kalau terkait dengan sosial, dia perhatian, tapi kalau amoral sama sekali nggak perhatian. Bukti konkret, Bib, ono makanan haram dia menolak, tapi uang haram belum tentu ditolak. Kalau bahasanya jaro apa? Ya kalau apa? Halal haram ya kolu. Halal haram ya qalu. Halal haram hantam kok. Ya piye? Jika ada orang berperilaku porno umpamanya, langsung orang nyerah. Umpamanya kayak sahabat saya, Pak Ridwan Kamil. Begitu ada isu begitu dihajar habis-habisan. Ayo. Tapi kalau orang berkait dengan moral, diam-diam saja. Nggak fair kita ini. Ngono be. Lawak iki yo. Takoni. Kapan rabi Bib? Ya rasa nesu. Biasa aja. Kayak bodoh mbok temu Zaidan, rabine kapan takoni karo wong-wong tuwek. Oh, awakmu rasa nesu jawabe. Lah simbah matine kapan? Ngono kan ayo. Lu kan ajal karo jodoh sama-sama gak ngerti rahasiane Gusti Allah. Aku bodoh yang ngono, sungkumi santai-santai jamaah kae. Ya Le, sing tuwa oke salahe, sing nom kudu gede pangapurane. Kan ya ta? Biasane kae. Sing cah cilik oke sangune, jomblo kapan rabine. Ngono kene. Allahumma rabbi. Kapan? Ya, kapan-kapan. Terus Didi meneh. Kitanya jawab. Kula kadung emosi bahaya yang ngajiku. Viral meneh. Jadi orang itu lebih toleransi kepada asosial daripada amoral. Wa inna hadukum terusan ini. Wa inna hadukum lan sak temene salah sijine sira kabeh. Layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa hadukum bi amali ahlinar kelawan amali ahli neraka. Hatta ma yakunu singgo ora ana baina iku baina ing dalem antarane hadukum wa baina lan ing dalem antarane nar illa diraun angin sak dira. Fayasbiku mong kondisi ngalahi ing ngatasé ahadukum apa alkitabu catetan. Fayak malu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amali ahli swarga fayat huluha mongko mlebu swarga sapa ahadukum. Iki sebaliknya. Yang kedua ini apa? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, seumur hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi di akhir hidupnya Allah merubah catatan amalnya menjadikan dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, fayadkhuluha, maka kemudian Allah masukkannya ke dalam surga. Ini kebalikannya. Golongan pertama awalnya seolah-olah ahli surga, tapi akhir hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Yang kedua, awalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka akhirnya dia masuk surga. Makanya ojo delok wong elek tok, Pak. Ora kena. Kae lho sing tak critake Gus Jaro.
tukang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 waktu dia adzan. Orang dulu tuh kalau adzan di atas menara, karena belum ada speaker. Karena kalau di atas yang lebih tinggi, suaranya terdengar kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar dia adzan. Satu hari ketika dia adzan di atas menara, ono cewek lewat di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cewek lewat. Wow. Selesai, dikejar. Bet. Takoni, "Dek, I love you. Do you love me?" Enggak. Kenapa? Kita beda keyakinan. Kamu Islam, saya Nasrani. Jawab. Ini tukang adzan, wis kadung seneng. Padahal kata Zaidan, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa Coklat. tahu ngerasa kita tai kucing. Apa syaratnya supaya saya bisa menikahi kamu? Gampang mas, tinggal ke Islam, masuk ke agama saya. Karena cinta ditinggal, Ustadz Roy. Wis rapopo, aku murtad. Masuk dia. Yang terjadi apa? Malam pertama bar ijab mau kumpul pertama kali, sang tukang adzan, mantan tukang adzan ini kepleset, mati. Jadi dia murtad, mati belum sempat ijlik. Ayo kowe. Lah bahasamu ngono kuwi to? Bahasane bocah-bocah CB ngono kuwi ayo. Apa meneh bocah-bocah brigade bintang 9 ngono kuwi. Murtad, dia kehilangan hidayah agamanya dan dia belum sempat merasakan wanita yang dia cintainya. Naudzubillah min dzalik. Padahal pekerjaan dia adalah adzan. Wih, Gus Taufik hati-hati kok kendali. Kita nggak boleh sombong. Tapi sebaliknya, ono Husairin bin Abdul Azhar. Ini orang non Islam, tapi dia cinta banget sama Nabi. Nabi, aku cinta karo awakmu tenan nih. Terus gimana Nabi? Ya kalau kamu cinta sama saya, kamu syahadat masuk Islam. Mungkin Nabi, saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya harus apa Nabi? Apakah saya harus sholat? Enggak. Kenapa? Rung wayai. Rung adzan kok sholat. Makanya saya pesan sama Gus Jaroh, walaupun kamu besok di tanah suci, serajin-rajin kamu di tanah suci, ingat Jumatan tetap sekali seminggu pada hari Jumat. Ojo terlalu mempeng. Wah, bendino Jumatan mah dikira wong kentir kira gitu loh. Singkat cerita, Nabi mau kemana? Saya mau perang. Kamu mau ikut nggak? Saya ikut. Fisabilillah. Akhirnya perang das, Husairin mati. Ini para sahabat yang lain berdebat. Iki kira-kira Husairin surga apa neraka? Ketika mereka berdebat, malaikat teko. Apa kata malaikat? Husairin bin Abdul Azhar walahul jannah. Baginya adalah surga. Ingat, masuk Islam belum 24 jam, dia belum sempat sujud, dia belum sempat sholat, dia belum sempat rukuk, tapi masuk surga. Kenapa? Karena mendapatkan ridhonya Allah. Gak ada yang tahu. Mila awakmu bendino selawatan ki dong jamin le. Mila aja sombong. Mila matamu ki dijogo pandangan orang ini terus malah ono aja ditutupi. Bila belum nggak kacamata ireng. Mila ngelirik ora ketok. Kita nggak pernah tahu. Niku, ayo wis kene, sing takon tak sangoni, ayo ge wis. Apa kae? Abah Miftah, saya mau bertanya. Suamiku tukang pukul. Medeni kayak mik. Dikasih mik. Kok medeni suaminya tukang pukul iki medeni. Ayo. Gua bojomu ndelok malah sing diantemi aku iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Abah dan Bunda selalu sehat selalu dan berkah, tabah, sabar memimpin para jemaahnya. Insya Allah anunya sabar, insya Allah anu. Ibu namanya siapa ibu? Sri Kispinarni. Sri Kispinarni. Kispinarni. Dari mana Bu Sri? Kuto Arjo, Purworejo. Purworejo. Kaosmu bagus, gambarnya apa itu? Oh, gambarnya Abah Mil sama Zaidan. Oh. Kunci bahagia adalah ikhlas.
Kunci pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri kesini sama siapa? Sendiri tadi jam 11. Naik apa? Naik kereta terus naik Trans Jogja, itu macet 2 jam sampai sini jam 5. Oh, macet 2 jam. Saya kecelik 5 kali, Abah. Sudah 5 kali? Yang di Magelang itu siapa itu? Sonaji nggak jadi, terus di Prambanan kecelik, Bunda mau ulang tahun udah bawa Kamu buket, tadi nggak nyebut jadi. siapa? Sonaji siapa ya? Saya kok lupa. Bakul es teh. Oh, Kan bakul es teh. Mau ada pengajian di Magelang, saya naik bis 10 kali, Oh, Bang. yang nggak jadi Nggak itu. jadi, saya 5 kali. Kemarin di Prambanan saya kecelik. Oh, Terus kecelik. mau bulan puasa juga kecelik, kesini nggak ada apa-apa, pulang lagi 5 kali. Itu kalau sebelum puasa kecelek mergo ini yang kurang ajar ini. Abah Miftah, saya mau bertanya, Ibu pekerjaannya apa di rumah? nyari sampah sama sekarang jualan, Abah, di TPQ sama di sekolahan, tapi ya kadang laku kadang enggak, tapi saya tetaplah berusaha. Iya, kadang laku kadang enggak. Gus Jaro juga hidupnya kadang beras, kadang ketan, kadang paras, kadang. Abah, yang di Baledono Projo waktu itu saya jualan. Apa? Saya nggak laku sama sekali, tapi saya nggak bilang Gus diborong, enggak. Waktu di Projo saya pulang, saya ikhlas, terus ada alhamdulillah anak pondok nganter sampai rumah. Alhamdulillah. Itu apa tulisannya? Abah Miftah, saya mau bertanya, alhamdulillah suamiku tukang pukul atau sering kali dan cuma ngasih per bulan 100.000 doang. Boleh dan dosakah daku minggat? Bolehkah? Boleh dan dosakah daku minggat? Kalau Mbak Sri minggat gitu. Dang Balio Sri. Yang mau minggat Mbak Sri apa suaminya? Saya udah bersabar, Abah. Waktu anak masih kecil saya juga udah pisah 6 bulan, tapi kata Pak Kiai dari Jawa Timur sama Ustadz saya, kasihan anaknya perempuan semua, cantik-cantik dan pinter-pinter. Terus saya nikah 2 kali, Mbak, tapi setiap hari sering mukul. Dan itu anak sekolah di Jakarta juga jarang ngasih sangu, Abah. Ya. Saya utang kemana-mana. Terima kasih Bapak Kiai dan Bu Nyai se-Kabupaten Purworejo yang telah membantu saya. Terlebih Bapak Kepala Sekolah Nur Ajis, Bapak Toibur, Pak Kalwani, semualah banyak yang nolong. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau pergi minggat dosa apa enggak gitu? Oke. Ibu Sri Pinasti. Sri Kispinarni, Februari dulu tanggal 14 Valentine. Oh iya, oke. Hari Valentine tapi nggak pernah dikasih kado. Aku ki arep sedih apa arep ngamuk ya? Wes santai mawon Bu Sri. Minta solusinya, Abah. Solusinya. Iki kok bojone ndelok YouTube mulai diantem ya. Enggak, Mbak. Enggak. Jadi gini Bu Sri. Apa ya? Kadang-kadang Allah itu menguji kita dari pasangan kita sendiri. Jangankan kok kita, Nabi loh diuji dengan pasangannya. Nabi Nuh itu diuji dengan pasangannya. Pasangannya ndablek. Lah kita diuji hanya dengan istri yang berani sama suami, istri yang suka marah, istri yang cerewet. Tidak apa-apanya. Nabi Nuh itu ujiannya istri yang melanggar syariat, nggak mengikuti syariatnya Nabi Nuh, lebih berat daripada kita. Nabi Ayub sama. Tapi juga ada perempuan baik-baik diuji dengan suami yang tidak baik. Siapa contohnya? Siti Asiyah punya suami namanya Fir'aun. Saya meyakini segala-galanya suaminya Bu Sri itu nggak segala Fir'aun. Kalau masih kuat, pertahankan. Kalau nggak kuat, wallahu a'lam bishawab. Pernah ada ibu salah satu di Projo bilang kalau bukan Bu Sri lainnya mesti udah minggat dari dulu. Coba dari habis menikah saya jualan sendiri, Bang, ambil 1 hari sampai 9 bulan saya biaya sendiri. Ibu sampai bilang gini, sana pergi aja ke Jakarta, ngapain melahirkan berdarah-darah, kagak datang, kagak ngasih uang waktu dulu. Tapi saya masih bersabar, kasihan anak-anak, Abah. Saya malam hari ini belajar dari Ibu Sri. Ternyata seberat apapun masalah saya kemarin yang saya hadapi, Ibu Sri lebih luar dibandingkan saya. Ibu Sri orang luar biasa. Ibu Sri kuat. Saya yakin, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Semua orang itu punya takaran masing-masing. Kenapa Ibu Sri dikasih ujian seperti itu? Karena Allah tahu bahwa Ibu Sri adalah orang yang hebat. Ya Bu ya. Abah hanya bisa mendoakan.
Bu Sri sebulan atau tiap hari kalau kerja biasanya dapat duit berapa? Kalau lagi rame, pernah waktu itu ada pengajian tuh di Kutarjo, ada itu akhir sana saya dapat 500.000. Terus kalau nggak mesti Abah, kalau lagi itu Sepi, nggak sepi nggak laku. Kemarin tuh saya jualan hari Jumat nggak laku, terus Sabtu laku, besok lagi laku, tapi terus aku kok laris. Alhamdulillah saya mau ke sini dikasih jalan gampang. Laku nggak laku tetap bersyukur. Iya, alhamdulillah. Yaudah, Abah nitip 3 juta untuk Bu Sri. Terima kasih Abah, semoga berkah. Amin amin. Ditunggu. Semoga Bunda sehat selalu, berkah. Amin. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Semoga berjamaahnya tetap banyak terus. Amin. Makasih Bu Sri ya. Tetap istiqomah. Oke. Nih, kasih Bu Sri link. Iki ngitungnya duit suwe banget kaya kasir Indo April. Indo April, Indo Mei, Indo Juni. Waktu Abah bagi-bagi itu apa? Yang borong bakul-bakul, saya kebetulan nggak bawa dagangan Abah. Kemarin bawa terus nggak jadi pengajian, tapi nggak apa-apa deh. Terima kasih banyak ya Abah, semoga berkah. Amin. Allah Tepuk membalas tangan dengan untuk Bu Sri. berlimpah ruah. Allahumma Bu Sri kuat pokoknya. Terima kasih Abah. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Mbaknya itu. Ya. Namanya siapa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya L. L toh? Elsa. Oh, ih, tapi kira LC. Oh, untung Elsa ini loh. Mbak Elsa saking pundi, Mbak Elsa? Dari Ngemplak, Ngemplak sini. Sudah kuliah? kuliah Semester? semester 8. Fakultas? Pendidikan Berarti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan. oh di UIN. Nggih. Udah skripsi berarti. Nggih, pandengane, Mbah. Insya Allah selesai semester 8 ya. Amin. Cita-citanya Mbak Elsa jadi apa? Guru PIAUD. Oh, guru PIAUD. piaut. Bukan paut tapi piaut. Wi anyar meneh wi. Karena ambian PAUD, pendidikan anak usia ini. Kalau piaut itu apa? Pendidikan Islam anak usia dini. Oh, ono Islame. Saiki ono istilah iki. Gitu. Wih, ngomong apa? Piaut. Apa? Wetu. Piaut. Mbak Sri apa pertanyaannya? Mahasiswa ini. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi? KDM. Kang Deddy Mulyadi. Loh, ya pas kan dia orang pendidikan. Dia nanya pendidikan, ya pas. British. Yes, moga-moga sok bojomu modelnya kaya Habib Zaidan. Amin. Amin. Habib Zaidan aja, Bah. Ya. Ngapunten Mamah Mila. Kamu harusnya bilang sama Mama Mila bukan ngapunten. Izinkan Mama Mila. Ngono kudune kok malah ngapunten. Ngapunten. Endok, ini menarik. Kebetulan saya mau cerita ya, Kang Deddy Mulyadi itu dekat dengan Pak Prabowo yang membawa saya. Coba dilihat di podcastnya Kang Deddy. Jadi pas Pak Prabowo kesini, Kang Deddy itu lihat YouTube, loh kok ada Pak Prabowo ke tempatnya Gus Miftah. Akhirnya dia WA, Bah, Pak Prabowo ke tempatnya Abah. Iya. Tak telepon, kenapa Kang? Kok saya pengen kenal dengan Pak Prabowo, pengen deket, dia bilang. Ya sudah ketemu Pak Prabowo di Jakarta, tak bawa ke Jakarta, alhamdulillah dia akhirnya menjadi gubernur. Salah satu asbabnya yaitu, makanya dia sering telepon saya dan banyak komunikasi dengan saya, termasuk banyak masuk pengajian ini mau mati
Halo kan? Cek. Masa pondok oraji nggak kuat tuku baterai? Kan aku malu. Masa aku njaluk Mama Mila mau koyo ngene wae ah. Kan aku gak enak sama bus jadi. Jadi gini, Mbak Elsa kebetulan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah Mbak, kita satu alma mater. Cuman saya lulusnya di Unisula. Dulu kuliahnya di UIN sini, tinggal skripsi, saya sibuk kerja, akhirnya nilai saya ditransfer ke Unisula Sultan Agung Semarang. Dan waktu itu ujian skripsi saya memecahkan rekor muri karena dihadiri 3.000 orang. Dihadiri dan itu live di YouTube. Jadi ada pertanggungjawabannya. Saya iki apa-apa dicurigai, kayak Pak Jokowi lho dicurigai ijazah palsu iki lho ya ora. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet sejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi, mbok mikir uripmu dhewe. Repot men. Langsung dibully meneh, dasar Miftah Ternak Mulyono. Siapa meneh? Aku wis maca kuwi soalnya Beb. Dasar Miftah Zaidan Ternak Mulyono. Iki kepiye? Cangkemmu ngopo Dil guyumu Dil? Nah, tenang. Aku kemarin Dok, program itu Kang Dedi itu sempat WA saya. Nah, ada WA-nya di HP saya. Bah, bagaimana menurut Abah tentang program saya mengirim anak-anak nakal ke barak militer? Bukan militerisme atau militerisasi. Pendidikan di barak militer itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Harus paham dulu Bang. Diksinya harus tepat. Kalau militerisme atau militerisasi kan bahaya. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Dedi apa? Kang, coba dibaca. Saya nulis begini, di balik anak nakal ada jiwa yang minta disentuh. Barak militer ala KDM, sebuah renungan. Coba Mbak Elsa, jenengan orang sarjana pendidikan, jenengan cermati kalimat saya. Hari ini kita melihat anak yang oleh sebagian orang disebut nakal. Tapi marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Ataukah mereka hanya belum menemukan kasih sayang, teladan dan arah yang tepat? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Beliau mengajak, bukan mengejek. Beliau menuntun dan menyentuh hati mereka dengan cinta. Apa yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi? Beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya apa? Dedi Mulyadi memahami itu. Maka saya mengapresiasi, saya mendukung programnya Kang Dedi Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Alasan saya apa? Alasannya sederhana. Saya banyak berkomunikasi dengan Kang Dedi soal program ini. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Program ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan harapan, untuk membangun harapan.
Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang dan sabar. Maka saya bilang, kita berikan mereka satu, keteladanan dari pemimpin dan pembina yang soleh. Dua, kegiatan yang membentuk tanggung jawab. Tiga, doa yang tidak henti dari orang tua. Empat, semangat dalam perubahan dan pembinaan. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Maka yang perlu saya sampaikan adalah, mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya, dengan cinta, akhlak dan sabar. Karena sesungguhnya anak yang nakal adalah anak yang sedang memanggil perhatian, tolong aku, bimbing aku. Anak nakal bukan anak gagal, ia hanya butuh lebih banyak cinta, arahan dan harapan. Kenakalan bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah perubahan yang luar biasa. Maka saya bilang sama Kang Deddy, Bapak Aing maju terus. Saya dukung. Kalau kamu tanya sama pendapat saya, itulah jawaban saudara Elsa. Kamu sudah membuat skripsi apa belum? Sudah, Abah. Kamu biaya skripsinya keluar berapa duit sampai hari ini? Sekitar udah 300-an. 300-an. Kamu tak kasih 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih, Abah. Udah nambah biaya skripsimu. Kasih long 1 juta long. Iki sing mainnya dudoy bahaya, malah dianggap mas kawin, ngawur ya long. Sorry long, speknya si Elsa Zaidan bukan Bulung. Ayo, alhamdulillah. Apa untuk pertanyaanmu, seneng aku. Ada lagi pertanyaannya? Dong. Itu. Bapak Eka ya? Ya, Bapak Eka, Bapak Eka. Bukan itu terus lanang dulu. Dikasih 1 juta ke Mbak Elsanya. Makasih Mbak Elsa ya. Doain Abah, doain Zaidan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus. Jenengmu sapa? Rohman Gus. Roman kok ngendi? Magelang, halo. Oh, Magelang. Halo bro, halo. Mengingat Gus. Nah, Magelangnya mana Mas Roman? Garjo. Oh, Garjo, tanggane Gus Yusuf. Oh, yang Garjo. Alumni Gus. Oh, alumni. Aku tak melu gayane si Roman. Piye? Mau tanya Gus. Aku mau jawab. Ya. Viral meneh. Pripun Mas Rohman? Gimana hukumnya tentang agama? Oh, kok hukumnya tentang agama iki piye maksudnya? Gimana hukumnya? Kalau hasil uang dari contohnya judi, sabung ayam atau yang lainnya, Aduh, sing jawab Yusuf wae iki. untuk melaksanakan ibadah haji Gus, itu hukumnya gimana Gus? Ya misalnya uang hasil haram digunakan untuk kebaikan. Ya itu ini contohnya untuk haji atau untuk menafkahi anak istri, itu hukumnya gimana? Terima kasih Gus. Uang adu jago, uang judi untuk haji. Aku jadi keling, jangan nyebut jeneng. Al wasilatu ila harami fa huwa haramun kan ya. Ya tetap haram, nggak boleh. Roman. Ya. Nggak boleh. Haram. Berarti itu tetap disiksa Gus ya? Aku bukan panitia surga dan neraka. Disiksa apa enggak ya tunggu saja. Kalau kamu besok disiksa, wewe aku, bah aku lo disiksa. Tapi kebanyakan banyak orang yang melakukan gitu Gus, hasil judi untuk haji. Banyak Gus. Kuwi jenenge hajut, hasil judi, haji judi. Banyak Gus. Udahlah, orang punya masa lalu. Kayak Mas Yusuf ini, Gus Yusuf dulu tukang adu jago, sekarang punya majelis. Ya diniati dikit-dikit berubah, dikit-dikit tobat. Insya Allah ada ma'isyah yang lebih halal. Tapi uangnya haram sama uang halal yang lain saya jadikan satu Gus, mboten saged. Karena ono undang-undang ngeten, idza jatama'a bainal halal wal haram hulibal haram. Kalau yang halal sama yang haram itu dicampur, yang menang yang halal apa yang haram? Haram. Contohnya
daging sapi sak kintal, mau masak gulai diwenehi daging celeng sak kilo. Kuwi sak gulene dadi halal apa haram? Haram. Haram. Ono soft drink sak liter dicampur karo alkohol sak gelas. Kira-kira dadi haram apa halal? Haram. Kuwi lah kuwi takono jaroh. Jadi jawabannya tetap haram. Pak Rohman pekerjaannya nopo? Supir Gus. Oh sopir. Lah sopir takon judi ki ngopo? Oh kadang-kadang nyopir kadang-kadang judi. Enggak Gus, cuman pengalaman teman Gus. Maksudnya gini Gus, teman saya kan kaya, tapi sekarang naik gaji gitu loh Gus. Hasil dari Judi. kamu jangan suudon lah dosa lo. Kamu lihat sendiri. Iya. Oh iya, medeni. Kadang sering ngantar Gus. Alah, aku main dosa, kowe ngeterke yo. Gagak kowe nyekeli jagone malahan. Iya Gus. Lah. Piye to ki? Kowe ya disangoni apa ora? Sangoni Gus. Lah ya padha wae rumahmu. Ya Allah, kaya ana jamaah Gus Yusuf kaya ngene iki ya Allah gitu. Pokoke lah iso ditekuni supirmu ninggalke sing perkara-perkara dikurangi titik-titik. Insyaallah sesuk dadi apik hidupmu. Amin. Amin. Wis dinati tempat talonan ya Le ya. Ya. Ya wis. Kowe dari Magelang naik apa kamu? Ngebis Gus. Ngebis. Wis kelo kayak sejuta. Amin. Alhamdulillah. Ojo ge ngeslot ya. Mana lagi? Ndi dong? Sing ndi dong? Itu kacamata itu. Kacamata itu, yang kacamata itu. Mana? Saya rujuk pulung mau. Oh itu, Mbak itu. Oh kacamata, iya kacamata ya. Si sama Roman, DKS sejuta aja nggih adu jago lo ya. Malah tuku pitik nggih bibitan. Engko suwukne ngene Gus Yaro, nggih apa adu jago meneh. Repot iki. Diasmak barang. Ngandani kancane bono ya melu. Semua Rohman. Wis dong Rohman kae juta Rohman juta. Judine sing ngetreke kae pisan. Mulih sakoni lho. Kulo namung derekke kok sangoni. Heeh. Oh, ngomong eleke wong. Man. Ora apa man ya. Siman. Syukur-syukur dikek modal man. Ojo modal tuku pitik, modal tuku pitik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ainun. Siapa? Ainun. Ainun. Mbak Ainun dari mana Mbak Ainun? Aslinya Lampung Gus. Oh Lampung. Kuliah di mana? Kerja. Kerja di Sedayu. Sedayu. Lampungmu mana? Lampungnya Wai Kanan. Oh Wai Kanan. Gus Jaro Wai Kiri. Wai Kanan ini kok Bandar Lampung masih jauh. Di sini kerja apa, Nduk? Kerja di garmen. Oh, di Garmen. Oke. Oke, udah nikah? Belum. Oh, belum. Saingane Elsa memperebutkan Zaidan gitu iya. Iki Mas Pulung iki sing ngurusi Abah konser, iku rong rabi ya, Nduk iki, Nduk. Judo. Apa pertanyaannya Mbak Ainun? Ain, kamu tahu Ainun artinya apa? Mata. Oh, mata. Kalau Ainuka, matamu. Iya kan Ainuka, matamu. Mat bahu kah? Dapurmu. Famu kah? Cangkemmu. Tapi enggak ono. Misuh model Arab ngono kuwi ra ono. Ora ono. Ainuka, matamu ra ono. Mosok rijluka tungkamu ora ono. Ora. Apa Mbak Ainun? Saya mau bertanya Gus. Saya mau menjawab. Kan sekarang tuh banyak banget demo yang ditunjukkan kepada pemerintah sama presiden. Nah, kita sebagai rakyat kecil menyikapinya bagaimana ya, Gus? Kok pertanyaannya abot-abotmu to bengi iki? Ketoke iki ben aku kepleset meneh iki. Wis ora apa-apa lah. Tak kasih jawaban gini Mbak Ainun. Kamu tahu
Sahabat Umar itu matinya diapain dong? Dibunuh loh, dibunuh. Beliau khalifah presiden baik dibunuh oleh rakyatnya. Utsman dibunuh, ditusuk. Sayyidina Ali dibunuh. Itu sholat subuh dibunuh. Itu presiden terbaik di umat terbaik saja. Jadi Pak itu, tidak hanya di Pak itu, dibunuh. Coba. Khulafaur Rasyidin dibunuh. Apalagi pemimpin-pemimpin di bawah itu. Makanya saya bilang, kita itu aneh, dikasih pemimpin siapapun di demo. Pak Karno itu di demo apa enggak? Di demo, padahal beliau proklamator. Lagu Halo Halo Bandung itu kan demo Pak Karno supaya turun. Ganyang Soekarno, turunkan Orde Lama. Pak Karno orang sebaik itu di demo. Ayo, Pak Soeharto di demo, krisis moneter 98 di demo, jatuh. Awak mau ngerti le? Habibie, orang secerdas itu Pak Habibie di demo turun, berhenti gara-gara apa? Timur lepas. Gus Dur kurang apa? Di demo, di kudeta malahan, padahal sebaik itu Gus Dur. Wali. Coba, kita itu mohon maaf kurang bersyukur sebagai rakyat. Pak Jokowi 10 tahun memimpin dengan hebat, dicari-cari kejelekannya. Sekarang juga begitu, Pak Prabowo baru 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan menjabat, di demo terus. Padahal orang seikhlas Pak Prabowo yang Gus Dur mengatakan orang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dengan segala dedikasinya, dengan segala usahanya membawa bangsa ini maju. Ya di demo, tapi lucunya apa? Begitu sudah turun, dicari. Dulu Pak Harto diturunkan, begitu nggak ada. Bokong truk ada gambarnya Pak Harto, ada tulisannya, piye le sena zamanku toh. Kesimpulannya apa? Jadilah bangsa yang bersyukur. Ingat, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Harusnya apa? Hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Ada pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk Indonesia seperti Prabowo Subianto. Kamu jangan mengatakan, ya lumrah Gus Miftah ngomong begitu, Gus Miftah orangnya Pak Prabowo. Loh, saya pikir Anda tahu kondisi saya hari ini, posisi saya hari ini. Yang perlu kita lakukan cuma satu. Allah mengutus pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk Indonesia. Banyak orang-orang hebat yang Allah tempatkan di Indonesia. Tugas kita bersyukur. Maka kita nggak usah ikut-ikutan. Apalagi mohon maaf dan demo. Dasar Prabowo. Apa bahasanya kayak kemarin? Mengolok-olok dengan kalimat yang tidak pantas. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Fir'aun saja ketika Nabi Harun dan Nabi Musa diutus untuk nasihati Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah yang halus kepada Fir'aun, jangan ngomong kasar. Kok hari ini kita memaki Pak Prabowo dengan bahasa nggak tepat, bahasa yang nggak pantas? Apa Pak Prabowo itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Naudzubillah min dzalik. Ya, kita sebagai rakyat kecil nggak usah ikut-ikutan, cukup mendoakan. Kebijakan pemimpin yang baik kita dukung, yang salah kita kritisi. Kuwi jilbab kuning guyang-guyang apa cah? Sewandet meteng kowe. Gitu Nduk ya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan Pak Prabowo kuat membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Amin Allahumma amin. Long kasih 1 juta. Udah jam 1 selesai lah. Kesel aku. Ayo Beb, makan lagi ambil. Apa? Oh, Gus Jaroh nikmat sekali makannya. Oh, mungkin delok cangkeme Jaroh mangan toh. Oh, alah. Si. Gus Jaroh yang mangkat haji sangoni. Jaroh sangoni dompete grene. Jaroh sangoni. Pokoknya ndongake sing apik-apik. Kuwi tak sangoni real akeh banget iki nyoh. Mangkat.
Bocah kok entuk-entukan ya Mas aku cah iki. Nggih pun ngaten insyaallah istiqomah nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم وبارك عليه